Drama ini mungkin hanya sebuah drama sederhana di atas panggung biasa. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa drama ini adalah gambaran dari hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Angel tadi menggambarkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kapten Rico menggambarkan Tuhan Yesus. Sementara Erik, pengusaha ekspedisi, menggambarkan dunia ini beserta segala kenikmatannya. Seringkali Bapak, Ibu, Saudara, dan saya menjadi seperti Angel. Kita tinggalkan kasih mula-mula, kita tinggalkan Tuhan Yesus demi kenikmatan dunia. Kita cari hal-hal lain di luar kasih Yesus. Kita mengkhianati cinta kita kepada Yesus karena mungkin ada yang lain yang mengisi hati kita, entah itu mamon, kenikmatan dunia, berkat, atau apapun itu. Tapi saya, seringkali iblis, musuh itu hanya licik menipu kita. Dia hanya tawarkan kesenangan sementara dengan dosa-dosa. Dia hanya tawarkan kesenangan sesaat lewat tipuan-tipuan kenikmatan dunia. Mungkin kita pergi ke diskotik rasanya nyaman semalam, tapi setelah itu kosong dan menderita. Dan akhirnya semakin kita jauh dari Tuhan, kita teraniaya dengan dosa itu sendiri. Kita menjadi seperti Angel, compang-camping, tanda kutip, secara rohani, compang-camping secara seluruh hidup kita. Tapi berita baiknya, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan Bapak, Ibu, dan saya. Dengan kasih-Nya, Dia selalu menerima dengan tangan terbuka. Amin. Sejauh apapun engkau jauh dari Tuhan, sedalam apapun kita jatuh dalam dosa, Dia tetap menanti. Seperti Kapten Rico tadi, Dia tetap menanti dan memeluk kita dengan kasih-Nya yang dahsyat. Pagi ini saya hanya ingin sampaikan sedikit hal. Kenapa banyak anak Tuhan bisa mengkhianati kasih-Nya pada Yesus? Kenapa banyak anak Tuhan bisa terbuai dengan kenikmatan dunia dan meninggalkan cintanya pada Tuhan Yesus? Ada 3 level cinta kita pada Tuhan. Saya akan dengan cepat sekali. Level yang pertama adalah banyak anak Tuhan mencintai Tuhan karena berkat. Ini level yang terendah. Tidak salah ya, ini bukan salah atau benar, tapi level-level rohani kita. Mencintai Tuhan karena berkat. Mari kita baca sebentar ayatnya di Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Pak, Kak Jessica bisa tolong bantu bacakan ayat ya. Mencintai Tuhan karena berkat. Banyak sekali anak Tuhan kalau melayani supaya diberkati, ke gereja supaya diberkati, menabur supaya diberkati. Tidak salah sih, betul. Tapi ini adalah level yang masih rendah. Level ini sangat rentan kita berkhianat pada Tuhan. Berapa banyak kita melakukan aktivitas rohani, datang ke gereja, beribadah hanya supaya diberkati. Kita saat teduh bahkan mungkin hanya supaya ben aku diberkati Tuhan, aku harus saat teduh setiap pagi. Motivasinya hanya karena berkat. Kalau mendekat kepada Tuhan itu karena ada maunya, ada udang di balik rempeyek. Di sini berlaku pepatah, ada uang abang disayang, tidak ada uang abang melayang karena ditendang. Saat Tuhan tidak kasih berkat lagi, orang ini rentan sekali meninggalkan Tuhan. Wes gak gereja-gerejaan, opo aku pelayanan ke gereja 3 tahun lebih, kok malah aku gak itu opo-opo, malah utangku tambah akeh. Karena carinya berkah. Mari kita baca di Lukas 15 ayat yang ke-12. Lukas 15 ayat 11 sampai 32 itu konteksnya, tapi saya tidak bisa membaca secara utuh, saya akan langsung ambil poin-poin. Lukas 15 ayat 12, Kak Jessica bisa dibantu? Lukas 15 ayat 12. Kata yang bungsu kepada ayahnya,
Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ya, harta, kekayaan, berkat. Ini level yang terendah, yang pertama. Cari Tuhan karena berkatnya. Sehingga rentan sekali berkhianat. Seperti tadi, Angel begitu digoda, dikasih mobil, cincinnya dibuang, pilih mobil. Karena motifnya, karena cari berkat. Saya berdoa kita meningkat dari level ini. Ini bukan benar salah ya, bukan benar salah. Karena saya ada juga di level ini pernah. Setiap kita akan mengalami hal-hal itu, peningkatan demi peningkatan itu. Mari kita masuk ke level yang kedua. Jangan lagi ada di level ini. Cari Tuhan karena ada maunya. Karena ini rentan sekali berkhianat. Begitu ditawari ilah lain, ada Tuhan kecil-kecil lain yang nawarin berkat, ada gunung-gunung lain yang mau kasih berkat lebih, kita bisa berpaling. Oh, kesana aja berkatnya lebih akeh. Tuhan cuma kasih saya gaji pokok. Di sana ada gaji pokok plus bonus kalau saya ke gunung itu. Akhirnya pindah. Karena motifnya berkat. Yang kedua, Lukas 15 ayat 17 sampai 18. Minta tolong Kak Jessica lagi. Lukas 15 ayat 17. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan bagi itu, tetapi seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ya. Level yang kedua ini mencintai Tuhan karena perkenanannya. Ini mulai sedikit lebih bagus. Tidak lagi cuma cari berkat, tapi cari perkenanan Tuhan. Ini tujuannya adalah ingin supaya Tuhan senang. Cari supaya Tuhan berkenan. Nggak salah, betul. Jadi di sini anak bungsu ini mulai berusaha mencari perkenanan Tuhan. Ya, ini juga nggak salah, betul. Tapi ini masih juga rentan, bisa berkhianat, bisa berbalik. Karena apa? Kalau bertobat itu bertobatnya supaya. Di sini tetap orang Kristen supaya bertobat supaya dipulihkan. Bertobat supaya ditolong sama Tuhan. Kalau sudah dipulihkan, bisa buat dosa lagi enggak? Balik lagi. Kalau sudah ditolong, bisa balik lagi enggak? Balik lagi berbuat dosa yang sama. Jadi karena bertobat supaya diberkati, bertobat supaya disembuhkan. Kamu sakit piro tahun? 3 tahun ya? Bertobat toh dan disembuhkan. Nah, motifnya bertobatnya karena apa? Cari kesembuhan. Dia bertobat. Ya wis aku tak bertobat. Kok rumah tanggamu ancur-ancuran gitu? Bertobat toh biar dipulihkan. Tidak salah kan? Betul. Tapi dia bertobat motifnya apa? Hanya supaya rumah tangganya dipulihkan. Begitu rumah tangganya dipulihkan, ada cewek lain yang cantik lagi. Oh, kok itu cantik ya? Balik lagi. Setelah dipulihkan. Karena itu tidak heran banyak orang Kristen jatuh bangun, karena masih ada di level ini. Mencintai Tuhan karena perkenanannya. Perhatikan ayat tadi, bisa dibaca sekali lagi ayat 18 Kak. Lukas 15 ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi ke... sebelumnya 17 saja Kak, Lalu ia menyadari keadaannya. Oke, stop sampai di situ. Perhatikan kata ini baik-baik. Ia menyadari keadaannya. Perhatikan ya. Bukan ia menyadari kesalahannya. Harusnya kalau pertobatan yang sejati, ia menyadari kesalahannya. Tapi di sini dikatakan ia menyadari keadaannya. Loh, keadaanku kok jadi bambung gini ya? Sekarang aku makan ampas babi, kata anak bungsu itu. Keadaannya sengsara, keadaannya terlunta-lunta. Oh, aku kok bambung sekarang. Dulu aku enak ikut ayahku. Dia menyadari keadaannya.
Tiba-tiba dia muncul pertobatan karena keadaannya. Di rumah bapakku karyawannya aja masih makan nasi berlimpah-limpah, aku makan ampas babi. Wah, aku tak bertobat aja deh, mending ke rumah bapak jadi karyawan, gak apa-apa, tidak diangkat anak lagi. Yang penting keadaanku lebih baik daripada sekarang. Yang penting keadaanku lebih enak dari sekarang. Jadi bertobatnya karena keadaan, bukan karena sadar kesalahannya. Dia hanya ingin keadaannya lebih baik, dia hanya ingin ngisi perutnya yang kosong, sehingga dia berbalik kepada bapaknya. Harusnya kalau dia betul-betul bertobat yang ia menyadari kesalahannya. Tapi di ayat ini tidak disebutkan itu. Dia menyadari keadaannya. Berapa banyak anak Tuhan bertobat hanya supaya rumah tangganya dipulihkan, supaya tokonya diberkati lagi, supaya kehidupannya enak lagi. Begitu kehidupannya enak, lupa lagi, balik sama dosa yang lama. Ya wes, sekarang sudah enak, aku bisa ke diskotik lagi dong. Ya wes, sekarang sudah enak, bisa selingkuh lagi dong. Nanti porak-poranda lagi, hancur lagi, menyadari keadaannya. Oh, bertobat Tuhan, ampuni buat salah saya. Bertobat lagi, keadaannya dipulihkan lagi, balik lagi. Ya, pernah ketemu anak-anak Tuhan seperti ini? Ya. Atau jangan-jangan kita sendiri yang pernah mengalami? Karena saya sendiri juga pernah mengalami di level ini. Amin. Saya sendiri juga pernah ada di level ini, Bapak Ibu. Bertobat hanya supaya dipulihkan Tuhan. Tuhan, keuanganku kok acur-acuran. Tolong Tuhan, saya mau bertobat. Mari kita naik ke level yang tertinggi. Apa itu? Mari kita baca di Lukas 15. Ayat ke-20, Kak, tolong dibantu. Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Amin. Inilah kasih Bapa kita. Level yang ketiga, level yang tertinggi, mencintai Tuhan karena cinta. Kalau saudara dan saya ada di level ini, kita tidak akan bisa mengkhianati, karena kita tahu kita dikasihi apa adanya. Kita dicintai dengan cinta yang sempurna. Kita bertobat bukan karena supaya keadaanku dipulihkan Tuhan, karena kita sadar aku ini dicintai oleh Engkau. Apapun yang terjadi, Engkau tetap sayang padaku. Engkau tidak cinta aku karena perbuatan baikku Tuhan. Engkau cinta aku karena pribadiku. Karena kalau saudara merasa dicintai Tuhan karena perbuatan baik kita, karena pelayanan kita, maka saat kita tidak berbuat baik, melakukan kesalahan sedikit saja, maka saudara, aduh Tuhan marah ini, aduh aku tidak dicintai lagi, aku tidak disayang lagi, aku tidak dikasihi lagi. Oh Tuhan, tadi pagi aku lupa saat teduh, saking repotnya, sakit, tidak sempet. Aduh ini Tuhan, seharian pasti Tuhan tidak sama aku lagi. Lalu Tuhan marah, gimana ini? Padahal Tuhan tidak mencintai perbuatan baik kita. Tuhan mencintai pribadi Bapak Ibu dan saya. Amin. Cinta Tuhan pada saudara, Bapak Ibu dan saya tidak diukur dengan kebaikan kita kepada Dia. Cinta Tuhan kepada saudara dan saya tidak berubah tingkah pola laku kita kepada Dia, tapi cintanya abadi karena pribadi kita dikasihi oleh. Amin. Seringkali kalau kita ada dalam pergumulan, ya, kalau kita ada di level 1 dan 2 tadi, mencintai Tuhan karena berkat dan karena perkenanannya, kita akan ragu, bener enggak sih Tuhan ini cinta sama saya? Kok saya dibiarkan melewati persoalan-persoalan ini? Bener enggak ya saya tetap disayang? Kok saya diizinkan mengalami ini? Tapi kalau saudara ada di level yang ketiga, saudara tahu bahwa saudara dan saya tetap dicinta. Matius 20, Lukas 10 dulu ya. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Mari kita baca bersama. Kak,
Tolong dibaca lagi Pak. Lukas 10 ayat 38. Maria dan Marta, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia. Oke, perhatikan baik-baik ya. Di situ disebutkan seorang perempuan yang bernama Marta, bukan Maria loh. Berarti Marta disebut pertama, ya. Berarti Marta ini tokoh di rumah itu sebetulnya. Karena bukan di rumah Maria, di rumahnya Marta. Jadi Marta ini sebetulnya lebih powerful dibandingkan Maria, ya. Lebih mungkin di desa itu lebih dikenal dibandingkan Maria. Tapi perhatikan, lanjutkan lagi Kak. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Nah, Maria. baru disampaikan punya saudara namanya Maria. Berarti Maria ini kan orang yang kedua istilahnya. Lanjut lagi Kak. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Akhirnya Tuhan lebih mempedulikan Maria daripada Marta. Padahal di awal disebut ada di rumah Marta. Karena apa? Maria sudah memilih yang terbaik. Seringkali kita kalau ada di level 2, mencintai Tuhan karena perkenanannya, kita akan sibuk banget dengan aktivitas rohani. Sibuk pelayanan kesana sini, sibuk berbuat baik dan sebagainya. Tidak salah. Ini bukan salah benar, betul semua. Tapi ada yang lebih baik lagi, ya. Karena sibuk melayani tidak menjadikan seseorang makin dewasa secara rohani. Saya ulangi ya, sibuk melayani itu tidak menjadikan seseorang makin dewasa secara rohani. Tapi keintiman dengan Tuhan menjadikan seseorang makin dewasa secara rohani. Bukan diukur dari berapa banyaknya Bapak Ibu dan saya melayani, berapa banyaknya kita berbuat baik, menandakan kerohanian seseorang. Tapi seberapa intim hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang menentukan kedewasaan rohani seseorang. Marta sibuk dengan banyak hal, padahal Maria mungkin sudah tahu. Apakah Marta salah? Enggak, dia nyiapin semua, mencoba mencari perkenanan Tuhan. Mungkin Marta sambil di dapur masak, wah ini nanti kalau Tuhan ngicipi makananku, wah aku dikasih jempol. Hebat kamu Marta, masakanmu enak-enak semua. Dia mencoba mencari perkenanan Tuhan. Tapi Maria, dia masuk ke level yang di atasnya. Dia mendekat pada Tuhan karena dia tahu cintanya Tuhan pada dia sangat luar biasa. Amin. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you. Di level ini semua dilakukan karena cinta. Semua aktivitas rohani dilakukan karena tahu bahwa kita dicintai dengan cinta yang sempurna. Dulu mungkin kalau Bapak Ibu ingat, ada pertama kali salah satu televisi membuat idol,
Itu ada satu lagu yang ngetop ya. Kalau zamannya masih saya muda ya, sekarang berarti sudah uzur ya. Dulu ada lagu yang ngetop sekali waktu juara itu. Dan bila aku berdiri, pernah tahu ya? Tahu? Ya tahu wis tuwek-tuwek berarti. Tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku. Semua karena apa? Karena cinta. Karena cinta. Semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Semuanya karena cinta. Kalau kita ada di level ini, kita bertobat bukan lagi supaya, tapi bertobat karena dicintai. Bertobat karena tahu aku dikasih. Melayani karena dicintai. Menabur karena tahu sudah dicintai. Memberi karena dicintai. Berbuat baik bukan supaya lagi, supaya ini, tapi aku berbuat baik karena aku sudah menerima cinta yang sempurna dari Tuhan. Aku berbuat hal-hal yang benar karena aku sudah dicintai dengan cinta yang sempurna. Amin. Tapi mungkin Bapak Ibu tanya saya lagi, loh Pak, kalau memang kita sudah dicintai, kenapa kok sih ada pergumulan? Kok sih ada masalah? Itu dah buktinya cinta Tuhan sama kita. Kalau dicintai, ya tidak ada masalah dong Pak. Masa orang yang dicintai tetap dikasih masalah? Saya pernah mengalami pertanyaan yang sama. Saya bertanya-tanya pada Tuhan, kenapa orang yang dicintai kok tetap diizinkan mengalami persoalan? Dan saya menemukan jawabannya dalam sebuah lagu ini. Bapak Ibu pernah dengar ya? I love you Lord, for your mercy never fails me. All my day I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, 'cause all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Oke saudara, saya bertanya-tanya dulu waktu dengar lirik ini. Your goodness is running after me. Berarti artinya kan kebaikan Tuhan itu berlari di depan kita. Saya tanya, loh Tuhan, kok malah meninggalkan saya ya kebaikannya? Berlari di depan kita. Kok enggak? Your goodness is running with me. Kan lebih enak mungkin ya, daripada running after me, seolah-olah ditinggal. Tuhannya sudah di sana, saya masih di sini, berlari lagi. Kok seolah-olah ditinggal? Tapi saya baru menemukan maknanya. Ya. Ketika saya masuk dalam hari-hari, saya mau ilustrasikan kepada Bapak Ibu seperti ini. Mungkin bisa minta bantu rekan-rekan saya dari Talenta. Ada 10 orang bisa maju ke depan sebentar. Bisa maju dulu. 10-11 orang boleh.
saya akan terangkan kepada Ibu maksud lagu dari lirik ini, sekaligus saya ingin menjawab kenapa anak-anak Tuhan diizinkan mengalami persoalan padahal katanya dicintai dengan sempurna. Ya, boleh yang 7 berjejer di sini ya, 7. Lah Kimi nanti aja, Kimi nanti. Oke, Pak Rudi bisa ya, selfie. Bu Rita permisi ya. 1 2 3 4. Oke, Theo di sini 5. 1 2 3 4 5. Oke, Bio di sini 6. Oke. Oke. Sekarang saya minta tolong ini angkat Pak Rudi jadi hari Minggu ya. Ingat ya. Bisa ke sana Pak, diangkat, ditunjukkan ke kanan kiri Pak. Oke, Minggu ya. Ini Pak Rudi hari Minggu ya. Ilustrasinya hari Minggu. Selfie jadi hari Senin ya. Oke. Bu Rita jadi Selasa ya. Nah, ini hari Minggu, Senin, Selasa. Kak Yoga bisa mundur dulu Kak. Oke. Loh, Pak Rudi tetap. Oke, Bu Lili jadi Rabu ya, permisi Bu. Oke, Kak Tio jadi Kamis. Mohon maaf. Oke, Pak Wiyang jadi Jumat. Oke, Pak Suryo jadi Sabtu. Oke ya, Pak Rudi hari Minggu ya. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Oke. Nah, sekarang saya minta tolong Mr. Deva. Mr. Deva. Ya, minta tolong sebentar Mr. Deva. Mr. Deva ini jadi Tuhan Yesus ukurannya ya. Ini Tuhan Yesus ya. Oke. Berarti Mr. Deva ini lagunya tadi kan bilang Your goodness is running after me. Kebaikan Tuhan itu berlari di depan saya. Di depan saya Pak Deva lari. Berarti dia sudah mendahului saya melewati hari Minggu. Hari Senin dilewati lagi. Saya belum lewat ya. Pak Deva sudah lewat. Tuhan Yesus sudah lewat ya. Set. Oke, saya dilewati. Terus hari Kamis dilewati. Baru saya melangkah. Saya masuk. Minggu, Senin, Selasa. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi di hari-hari kita di depan. Kebaikannya itu sudah membebaskan dulu area ini dari segala bentuk persoalan. Ya. Nah, sekarang Pak Yoga ini saya ibaratkan begini Pak Yoga sini Pak. Kapten Riko ya, Kapten Riko. Kapten Riko ini adalah persoalan, problem yang besar. Saya sama Kapten Riko karo gulat menang mana kira-kira? Kapten Riko pasti ya. Di piting saya gini. Kalah saya ya. Nah, ini persoalan yang besar banget bagi saya ya. Dia melewati hari-hari saya, hari Minggu, Senin, seret, dia misalnya ada dia Pak Dewa, jangan foto dulu di sini dulu, Tuhan Yesusnya nggak boleh foto dulu ya. Oke, nah dia kan berlari di depan saya. Begitu melihat ada masalah yang lebih besar dari saya, berarti kebaikan Tuhan akan menyingkirkan masalah itu. Amin. Disingkirkan Pak, Kapten Rikonya Pak, nyingkirin Pak. Nah, karena badannya lebih besar. Kalau gulat diadu mungkin masih lebih menang ini. Ya, disingkirkan ya, disingkirkan. Oke, disingkirkan. Sekarang ini. Oke. Nah, kalau saya gulat sama Kimi, kira-kira menang nggak saya? Menang ya. Nah, karena Kimi ini lebih kecil masalahnya, saya bisa sendiri. Pak Dewa, jangan dulu Pak Dewa. Ya. Oke, running after me Pak Dewa di saya. Di depan saya. Oke, mendahului hari Senin, Selasa, Rabu. Dilihat ada Kimi. Oh, ada masalah buat Yeftah, kecil apa bisa buat saya Pak? Kecil ya, minggir, dibiarin. Karena tahu saya bisa menghandle masalah ini, dibiarkan lewat. Kamu minggir gak? Nah, saya minggirin sendiri sama masalah kecil ini. Ya, masalah kecil ini bisa tak minggirin sendiri. Nah, kalau ada kira-kira masalah yang seimbang sama saya, Kak Jire. Nah, ini kira-kira kalau bulat sama saya masih bisa nyolong-nyolong menang. Ya, Kak Jire. Ini masalah yang kira-kira tidak melebihi kekuatan saya. Tapi ada di ayatnya apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Ya. Nah, ini maju. Pak Deva lihat lagi.
Ada masalah yang kira-kira seimbang dengan saya? Oke, Tuhan Yesusnya lihat ya, dia sudah di depan. Ya, saya baru mau menginjak hari Minggu, Senin, Selasa ketemu ini. Beku masalah ini. Tapi pada tahun enggak kira-kira saya bisa mengalahkan Jile, Tuhan Yesusnya. Cuma mungkin sodok alot ya. Makanya tiba-tiba saya bisa bernyanyi itu. Walaupun gunung itu tak beranjak, tetap jaya. Ini masalahnya belum beranjak-anjak nih. Dari Senin sampai Selasa. Sekali lewat teman saya. Ku dalam sama masalah nih saya. Kelam. Tak mengapa asal Yesusnya di samping saya. Sabtu balik lagi, hari Minggu lagi. Masalahnya nggak kelar-kelar masih. Tapi saya masih bisa dengan disertai Tuhan ini. Ada tetap hari Selasa masalahnya masih ada, Rabu masih ada, masih gumul. Ayo minggir masalah. Ini kasih kekuatan saya terus. Pernah berubah iman yang mungkin masih 2 minggu belum selesai, masih sampai sebulan, masih sampai 2 bulan masalahnya, masih sampai 3 bulan, tapi saya masih bisa menjalaninya dengan kekuatan dari Tuhan. Dan ingat, dia tidak pernah tinggalkan saya. Saat running after me, dia menyingkirkan semua masalah yang lebih besar dari saya. Saat dia tahu ada masalah yang lebih kecil yang saya bisa handle sendiri, dia biarkan saya handle sendiri, karena saya sudah bisa. Tapi kalau ada masalah yang kira-kira seperti ayat di Korintus itu, pencobaan yang kamu alami, tapi saya merasa Tuhan, aku masih tidak kuat ini lebih besar. Mungkin Pak Deva bilang saya, enggak, kamu bisa. Enggak, kamu bisa. Enggak Tuhan, ini lebih besar dari saya. Aku ada di samping. Masih bisa. Enggak Tuhan, ini sudah berhari-hari, tidak hilang-hilang masalahnya gimana. Ini lebih berat Tuhan, lebih berat. Tapi Tuhan tahu enggak kalau saya sama Jile kira-kira bisa mana? Kamu pasti bisa. Kekuatan. Saya kasih kekuatan. Pribadimu takkan pernah berubah. Dia tetap cinta saya. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Bersama-sama walaupun gunung, tetap percaya dicintai, tetap percaya di saya. Kenapa? Dia tahu saya bisa melewati masalah ini. Amin. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak kenapa, karena dia selalu menyertai saya. Asal kau di sampingku, walaupun masalahku masih ada, tetap percaya dicintai. Rencanamu. Oke, terima kasih Bapak Ibu, bisa balik semua. Terima kasih. Padimu takkan pernah berubah. Ya Pak, terima kasih. Yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Jadi mulai sekarang hari Minggu ya. Kalau besok kita masuk hari Senin, Tuhan sudah ada di sana belum? Sudah ya, sudah di depan ya. Hari Selasa, Rabu, Tuhan sudah di sana belum? Sudah tahu persoalan kita belum kira-kira? Tahu ya. Tahu itu kita bisa handle, dibiarkan. Kalau tahu lebih besar dari kita, pasti akan disingkirkan. Kalau kira-kira masih setara, dibiarkan. Karena apa? Untuk membentuk Bapak Ibu dan saya, untuk memproses Bapak Ibu dan saya menjadi indah di hadapannya. Amin. Dibiarkan. Karena kalau tidak pernah mengalami masalah, ya tidak pernah dibentuk karakternya, tidak pernah diproses menjadi indah. Amin. Tapi percayalah, kadang-kadang saat kita sudah tidak mampu, ini lebih besar Tuhan, lebih besar. Kita baca ayat terakhir ya, 1 Korintus 10 ayat 13. Silakan Kak dibantu dibacakan.
1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan. Ya, tidak melebihi kekuatan saya. Tuhan sudah garanti itu. Yang melebihi kekuatan saya tadi sudah disingkirkan, ya. Tadi Kapten Riko itu lebih besar dari saya, disingkirkan kalau lebih besar. Yang kecil seperti Kim, ya pokoknya ingat ya, kalau Kim berarti masalahnya kecil. Ingat Kapten Riko masalahnya besar sudah disingkirkan. Yang Kak Jir ya, yang kira-kira setara, itu tidak melebihi kekuatan saya. Oke, lanjut lagi Kak. Dibiarkan sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Iya. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Menanggung. Ya. Jadi itu bukti cinta Tuhan. Dan menjawab pertanyaan, kenapa Tuhan? Katanya aku dicintai, tapi kok diizinkan mengalami ini? Percayalah, itu untuk kebaikan Bapak Ibu dan saya. Amin. Itu untuk membentuk karakter kita menjadi serupa dengan Dia. Amin Bapak Ibu. Mari kita renungkan sejenak. Saya akhiri. Ada kalanya kita ada di level 1, mencintai Tuhan karena berkat-Nya. Ada kalanya kita ada di level 2, mencintai Tuhan karena perkenanannya. Tapi mari kita masuk ke level yang terindah, mencintai Tuhan karena cintanya. Sehingga Bapak Ibu dan saya tidak akan rentan berkhianat dan meninggalkan kasih kita. Mari kita berdoa sebentar. Mari kita renungkan sebentar. Ada di level berapa kita saat ini? Apakah kita mencintai Tuhan karena berkat-Nya, karena mencari perkenanannya, ataukah karena cintanya kepada Bapak Ibu dan saya? Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Oh, Engkau jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Amin. Haleluya. Amin. 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 Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Ibu, amin. Sekarang mulia, musik saja dengan lembut. Saat saudara berkata, ku berikan semua yang terbaik, bukan karena mencari berkat-Mu Tuhan, bukan karena mencari perkenananmu Tuhan, tapi karena aku tahu aku ini dicintai oleh-Mu, sehingga aku ingin memberikan semua yang terbaik untuk Engkau yang mencintai aku. Mungkin saudara dulu pernah menyanyikan lagu ini, ku berikan semua yang terbaik Tuhan, supaya aku diberkati. Ku berikan semua yang terbaik dari hidupku untuk-Mu Tuhan, supaya aku dapat perkenanan-Mu. Tapi biarlah hari ini nyanyikan dari hati dengan tujuan, dengan kerinduan, dengan pengertian yang baru.
Tuhan, aku berikan semua ini untuk-Mu Tuhan, karena aku dicintai dengan sempurna, sehingga tidak peduli apakah Bapak Ibu dan saya pernah jatuh dalam dosa. Bapak Ibu dan saya tidak akan takut mendekat pada hadirat-Nya, karena Dia menanti kita dengan tangan yang terbuka. Seperti kata Enrico tadi, Angel tidak menyangka bahwa dia tetap akan dibawa pulang ke rumahnya. Angel sudah merasa tidak ada harapan. Aku sudah tinggalkan Rico, tapi Rico datang. Bukan Angel yang mencari Rico, tapi Rico yang mencari Angel. Bukan kita yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari Bapak, Ibu, dan saya. Kapan anakku mendekat padaku ya? Kapan anakku intim denganku ya? Kok dia sibuk pelayanan terus ya? Kapan dia berduaan dengan aku ya? Kapan ya anakku ini masuk kamar berdoa? Kok dia cari uang terus ya? Aku nunggu kamu nak. Aku rindu padamu nak. Tapi kok kamu pakai waktumu hanya untuk cari uang dan cari uang? Kok kamu pakai waktumu hanya untuk melayani ke sana ke sini? Kapan waktumu untuk aku nak? Kapan nak waktumu untuk aku? Aku sudah cinta kamu nak. Gak peduli apa yang kamu lakukan, aku tetap cinta padamu. Jangan ragukan cintaku nak. Jangan ragukan cintaku. Kalau kamu alami masalah, aku sudah ada di hari-hari di depanmu nak. Aku sudah melewati hari Seninmu, hari Selasamu, hari Rabumu. Aku sudah bebaskan semua masalah yang berat nak. Tinggal yang masalah bisa kamu tanggung, aku izinkan untuk membentuk karaktermu nak. Bila saudara mau meresponi cinta itu pada hari ini, bila saudara mau berkata, ya Tuhan, mulai saat ini aku mau mencintai Engkau, bukan dengan motif-motif yang lain, tapi karena cintamu yang besar padaku. Mari angkat tangan saudara. Oh, di sini ada hadirat Tuhan yang kuat, yang siap melawat menjamah saudara dengan cinta yang sempurna, dengan cintanya yang abadi, cinta yang tak berkesudahan. Sikadara lama-lama, syandara lama-lama, syandara lama-lama, oh jama-jama Tuhan, jama Tuhan. Secara lawala. Mari saudara yang rindu mengalami lawatan Tuhan, saudara kembali maju ke depan di altar ini. Ada hamba Tuhan yang akan berdoa buat saudara. Sikara lawala. Oh, ku berikan semua yang amin. Syara lawala. Syara lawala. Haleluya. Syalalalalalalala masih. Haleluya. Hanya untukmu. Kami berdoa. Sikadadadada. Saya serahkan pada Budani untuk berdoa. Mari bila masih ada lagi yang mau mengalami cinta Tuhan yang begitu sempurna, biarkan saudara dijamah dengan kasih yang sempurna ini. Biarkan saudara dijamah.
Caruba, terima kasih kunjunganmu untuk Matthew dan sekitarnya. Terima kasih Bapak, hari ini tergenapi dan kami percaya Bapak menyatakan curahan rahasiamu. Lebih lagi suara kami melihat semua bersuka cita,